Kita tidak menyadari bahwa sinar matahari, mentari yang kita saksikan setiap hari itu adalah karunia, anugerah dari Allah SWT. Nah, kapan merasakannya? Begitu kita dikasih hujan 3 hari berturut-turut, matahari tidak keluar kecuali hanya seperti ini, kemudian hilang lagi, ganti mendung sampai sore, jemuran tidak kering, kemudian pakaian yang di lemari mulai habis atau benar-benar sudah habis. Nah, baru kita merasakan langsung rengene kan di orang metu-metu, baru kita merasakan rindu dengan matahari. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Khonfidin akhwatullah ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara jamaah kajian duha yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini format duduk yang bagus ini. Ya. Semoga yang punya gagasan seperti ini mendapat pahala, ya, karena ini memudahkan yang ibu-ibu yang hadir belakangan, sehingga tidak perlu melewati dan biak-biak pundak, ya. Nah, insya Allah yang di depan tetap aman, tidak ada bahaya di sini, ya. Ustadznya juga sudah terkendali, insya Allah. Ya. Paling tidak ya kalau sedang di depan orang, ya. Nah, kalau tidak di depan orang kan jangan tidak tahu, ya. Kalau nanti muncul pertanyaan, jangan ditunda, langsung dikirim ke WA saya 0857 1277 3038. 0857 1277 3038. Nah, jadi tidak menunggu sesi tanya jawab, karena nunggu sesi tanya jawab biasanya hilang. Ya. Nah, itu cara saya setiap mendengar dan mengikuti kajian. Ya, siapapun pembicaranya, biasanya muncul pertanyaan. Awalnya dulu dilatih, ketika kuliah itu dilatih. Memang kita sendiri yang melatih, memaksa untuk latihan mencerna, kemudian memunculkan gagasan dengan 5W 1H itu, what, why, where, when, who, dan yang lainnya. Karena memang tidak harus semua ditanyakan, tapi bertanya itu tanda berpikir. Walaupun bukan berarti yang tidak bertanya terus dituduh tidak mikir. Nah, tapi kalau yang bertanya itu pasti mikir, kemudian pasti memperhatikan. Kecuali kalau pertanyaannya tidak nyambung dari materi yang disampaikan. Saya menyampaikan materi tentang keluarga, tahu-tahu jenengan tanya tentang masakan, ya. Nah, kan enggak nyambung berarti. Tapi ya enggak apa-apa. Karena kadang ada yang bertanya, "Mohon maaf Ustadz, pertanyaan saya di luar materi." Baik, saya jawab di luar ruangan, ya. Namun sebelumnya saya perlu simulasi beberapa menit sebelum saya memulai menyampaikan materi. Dan saya berharap panjenengan mau membantu simulasi ini untuk menghasilkan sebuah simpulan atau hikmah yang baik. Siapkan alat tulis,
dan kertas atau buku. Yang tidak membawa buku, alat tulis, pakai HP, ya. Pakai HP. Syukur langsung dikirim ke saya nanti, ya. Langsung dikirim ke saya. Nggak usah dikasih nama, ya. Namanya kasih Abdullah, ya. Tinggalnya di bumi Allah, ya. Isinya Masya Allah, ya. Ya, jadi instruksinya begini. Saya kasih waktu 3 menit. Saya kasih waktu 3 menit. Tolong tuliskan. Kalau penjenengan posisinya istri, berarti nanti arahnya ke suami. Kalau posisinya suami, arahnya ke istri. Tolong tuliskan kebaikan istri, garis miring suami, sebanyak-banyaknya. Waktunya 3 menit mulai sekarang. Asli ya, jangan dibuat-buat, ya. Nah, asli itu keluar dari hati. Silakan ke depan, Bu. Nah, ini sengaja dikosongi untuk penjenengan. Barangkali masih ada yang di belakang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan masuk. Ya, selesai. Sudah. Ya. Ya, tolong ada beberapa yang dikirimkan ke saya, yang nomornya belum ada di saya. Ya, tidak usah dikasih nama. Yang ditulis saya tanya saja. Ini dapat berapa, Bu? 4. Ya. Oh, banyak lagi. Lah ya kan memang waktunya 3 menit. Ya. 9, Masya Allah. 6. Oke. Ada yang hanya nulis 2? Enggak ada ya. Ya, berarti ini orang-orang baik semua yang sama. Atau 1 malah boleh. Ya, Bapak. Nomornya 0857 1277 3038. Coba kita lihat beberapa yang berkenan mengirimkan. Masya Allah, alhamdulillah. Ini dari istri dulu ya. Silakan senyum yang suami. 1, mau membantu urusan pekerjaan rumah tangga. 2, selalu memberikan nafkah tepat waktu dan sesuai yang diinginkan istri. Wah, Masya Allah nih. Nah, suaminya agak banyak duitnya berarti ini tadi ya. 3, menjadi ayah yang bisa diajak main anak-anak. Masya Allah. 4, menyayangi orang tua kandung dan mertua sama. Ini istimewa nih suaminya. Ada di sini suaminya. Ini yang tulis suami apa istri ini tadi ya? Oh, istri ya, ya, kebaikan suami ya. Enggak ada yang keliru kan? 5, selalu membantu saudara yang lagi kesusahan dengan keuangan. 6, bisa menjadi contoh kakak yang baik buat adik-adiknya. 7, pekerja keras. 8, suka bersedekah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini sampel suami ideal ini tadi. Kebaikan istri. 1, sabar. 2, jujur. 3, pengertian. 4, mandiri. 5, tidak mudah marah. 6, selalu bersyukur. 7, hatinya baik. Masya Allah. Ini juga istri ideal ini tadi. Ini enggak ada tulisannya ini dari suami ke istri apa dari istri ke suami tadi. Enggak pernah ngeluh, enggak pernah nuntut, selalu berkata dengan kata-kata yang baik, selalu menyempatkan bermain dengan anak, penuh kasih sayang. Ya, kelihatannya dari istri untuk suami.
Tanggung jawab dunia akhirat dengan membawa nafkah halal hingga bisa mencetak hafid 30 juz. Sudah hafid anaknya? Masya Allah, barakallahu fiik. Rajin di rumah bisa jadi tukang apa saja, tukang keramik, tukang talang. Wih, istimewa ini. Memang suaminya tukang tadi ya. Oh, memang tukang tadi ya. Istimewa ini tadi. Sayang sekali pada ini kalau bacanya keliru salah paham juga. Sayang sekali pada ibunya asli bikin iri tadi ya. Sayang sekali pada ibunya asli bikin iri, lalu sayang juga pada saya. Loh, ini masuk kebaikan apa kritikan berarti? Sayang pada anak-anak, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, berarti rata-rata keluarga di sini baik-baik saja berarti kan ya? Nah, berarti selesai materi saya ini tadi. Tapi ada di tempat lain sebuah seminar keluarga yang ketika peserta itu diberikan selembar kertas dan pulpen, kemudian dikasih waktu 3 menit, diminta untuk menuliskan kebaikan pasangannya 3 menit, dan hasilnya sungguh mengejutkan karena banyak di antara mereka yang kesulitan untuk bisa menyebutkan kebaikan pasangannya, melainkan hanya sedikit saja. Jadi kalau yang bisa nuliskan 5 ke atas, ini berarti memang orang-orang baik semua ya. Suaminya baik, istrinya ngakui, atau istrinya baik, suaminya juga ngakui. Apalagi kalau ketemu, kebetulan yang saya bacakan tadi dari suami untuk istrinya, pas tepat dari istri untuk suaminya. Nah, mudah-mudahan di rumah baik-baik saja. Bahkan ada yang hingga 3 menit berlalu tidak satupun kebaikan pasangan yang bisa dituliskan. Jadi mungkin yang sulit menemukan kebaikan itu yang kebetulan pas tidak hadir di sini. Nah, yang mau hadir ini yang memang keluarga yang sudah baik atau bergerak menuju ke baik. Maka setelah jawaban itu dikumpulkan, sang konselor bertanya kepada para istri, ibu-ibu sekalian, apakah menurut Anda suami memberikan uang belanja itu adalah kebaikan? Apakah suami sesekali ikut membersihkan rumah itu kebaikan? Apakah suami ngajak ibu ngobrol itu juga kebaikan? Apakah suami membetulkan genteng melorot, talang bocor atau tidak? Nah, ini kalau yang tukang agak biasa itu ya. Yang bukan tukang ya, mana-mana sampai kepleset itu ya. Nah, apakah itu kebaikan? Apakah suami mengantarkan istri belanja nunggu 1 jam orang metu-metu saka pasar ya? Apakah itu kebaikan? Apakah suami mendampingi anak nonton sepak bola hujan-hujanan itu kebaikan? Sebutkan banyak sekali contoh hal-hal kecil dan yang dalam pandangan sebagian orang dianggap remeh yang biasa dilakukan oleh para suami. Lalu sang konselor pun bertanya kepada para suami, bapak-bapak, apakah istri memasak itu kebaikan? Apakah istri mencuci, jemur baju, nyetrika itu kebaikan? Apakah istri nyapu, ngepel itu kebaikan? Apakah istri menyuapi anak makan dan menemani mereka belajar, ngerjakan PR, bimbing latihan membaca A, Ba, Ta, aku, bapak, ibu? Apakah itu kebaikan? Apakah istri mendengarkan ocehan anak itu juga kebaikan? Apakah istri memandikan anak, menggantikan popoknya di setiap malam itu kebaikan? Dan begitu seterusnya. Sang konselor menyebutkan semua hal yang biasa dilakukan oleh para istri atau ibu-ibu. Dan di acara seminar itu kemudian hampir semua di antara mereka terpengong. Karena memang pesertanya tidak seperti ini. Sebagian belum berjilbab, ya orang-orang yang memang belum banyak belajar terhadap agama.
Apa yang disebutkan oleh konselor itu semuanya sebagai suatu kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang begitu banyaknya di depan mata, yang setiap hari dilakukan oleh pasangannya, tapi tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Nah, mengapa demikian? Apa yang mereka bisa dapatkan dalam sebuah simulasi singkat di seminar keluarga itu, yang alhamdulillah kita juga mengambilnya. Peristiwa itu memberikan pelajaran kepada para suami atau istri bahwa kadang kebaikan-kebaikan pasangan yang sebetulnya jauh lebih banyak itu terlewatkan atau bahkan tertutup dari pandangan mata akibat satu dua kesalahan atau kekurangan yang kelihatan pada pasangan. Mereka terlambat menyadari betapa kehadiran pasangan, suami atau istri itu, dan bahkan anak-anak dalam keluarga yang paling dekat dengan mereka adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu pula lah yang terkadang menjadikan kebahagiaan mereka berkurang. Kebahagiaan itu berkurang bukan disebabkan karena ketiadaan konten kebahagiaan dalam keluarga itu, tapi kontennya sebetulnya sangat banyak, namun mereka kurang mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada keluarga mereka. Jadi seperti kalimat ini, karena kita sering melihat sinar matahari, maka kita tidak bisa merasakan bahwasanya mentari atau sinar matahari itu telah memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Jadi saat kemarin musim kemarau itu kan panas setiap hari, sehingga kita tidak kerepotan untuk mengeringkan baju, tidak perlu repot bawa jas hujan, tidak repot harus payungan. Panas setiap hari. Kita tidak menyadari bahwa sinar matahari, mentari yang kita saksikan setiap hari itu adalah karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan merasakannya? Begitu kita dikasih hujan 3 hari berturut-turut, matahari tidak keluar kecuali hanya seperti ini, kemudian hilang lagi, ganti mendung sampai sore, jemuran tidak kering, kemudian pakaian yang di lemari mulai habis atau benar-benar sudah habis, nah baru kita merasakan langsung rengene kan di orang metu-metu, baru kita merasakan rindu dengan matahari. Dan tabiat kita itu begitu. Ketika dikasih panas panjang, kita rindu hujan kan. Nah, kemarin ketika turun hujan, itu benar-benar termasuk saya, turun gerimis saja itu senang. Mampu lemah kena banyu hujan itu saat itu sedap ya. Nah, itu senang berarti ya. Jadi udaranya agak dingin begitu. Nah, ketika hujan pertama kali saya hujan-hujanan. Memang sengaja keluar, anak-anak nggak usah disuruh, memang minta. Ya, bahkan belum hujan pun sudah izin. Tapi aku mau hujan-hujanan. Lah mana hujannya? Ya belum nanti hujan-hujannya. Hujannya kok nggak turun, Pi? Berdoa. Doanya gimana? Allahumma sayyiban nafi'a. Nah, dia doa 3 kali, Allahumma sayyiban. Lah mana hujannya, Pi? Nah. Jadi ketika hujan turun pertama kali, kita hujan-hujanan. Tapi ketika semakin sering hujan, mulai merasakan panasnya kapan. Nah, kita kepada pasangan atau sebagian pasangan itu sering begitu. Dari gambaran tersebut kita bisa mengambil pelajaran sebagai refleksi untuk mengingatkan bahwa terkadang dikarenakan rutinitas setiap waktu, kebaikan suami atau kebaikan istri seolah menghilang manakala kita tidak mensyukurinya. Seorang istri merasa tidak perlu berterima kasih kepada suami
yang telah menafkahinya, mengajaknya bepergian, memberikan pelindungan kepadanya, memberikan nasihat, menularkan ilmu dan wawasan kepadanya ketika dia berbuat kesalahan, dan banyak kebaikan yang lainnya yang tadi panjenengan sebutkan itu. Seolah semua kebaikan itu menguap begitu saja dan tidak perlu berterima kasih, karena menurut istri itu sudah kewajiban suami untuk melakukannya. Sebaliknya, suami merasa juga tidak perlu mensyukuri kehadiran istri yang selama ini wajahnya berpeluh keringat sepanjang hari, merawat rumah tempat tinggal ia bersama suami dan anak-anaknya, lalu membesarkan dan membimbing anaknya sebagai madrasatul ula, bahkan masih harus mentaati sabrek perintah suami setibanya suami dari tempat kerja. Begitu banyak kebaikan istri di dalam rumah itu kepada suaminya, tapi suami juga tidak merasa perlu berterima kasih kepadanya, karena menurut sang suami hal itu sudah seharusnya dilakukan oleh istrinya sebagai konsekuensi ketaatannya kepada suami. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika suami atau istri telah pergi berpulang, ada yang suaminya sudah mendahului, ada yang istrinya sudah mendahului, ya, alhamdulillah, ya, masih utuh semua, ya. Ketika suami atau istri telah pergi berpulang, maka barulah merasakan kehilangan dan menyadari arti pentingnya hadirnya seorang pasangan. Itulah salah satu bentuk kehilangan yang paling menyakitkan, terutama kalau ketika hidup sering menyakiti. Jadi seorang istri yang sering unek-unek ke suaminya, apalagi sampai nuding-nuding begini, itu nanti kalau suaminya meninggal, dia menyesalnya setengah urip, sama dengan setengah mati. Sebaliknya, suami yang berlaku zalim kepada istrinya, menghinanya, meremehkannya, tidak mempedulikannya, bahkan sampai menamparnya, itu nanti kalau istrinya meninggal, dia akan menyesal luar biasa. Kalau masih manusia ya. Nah, kalau masih manusia, kalau malah senang ya tidak tahu ya. Wah, alhamdulillah dan golek meneh misalnya begitu. Nah, itu di luar standar manusia pada umumnya. Karena orang yang beriman itu memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan istrinya, terkait dengan suaminya, terkait dengan anak-anaknya. Maka kita tidak perlu merasakan kehilangan lebih dulu agar bisa bersyukur. Jangan nunggu hujan untuk bisa mensyukuri nikmatnya sinar matahari. Dan jangan menunggu kemarau panjang untuk mensyukuri nikmatnya air hujan. Dari apapun yang kita hadapi itu disyukuri, dan itu yang akan lebih menenteramkan dan membahagiakan. Karena orang yang beriman itu tidak perlu menunggu terbentur hanya supaya bisa bersyukur, tapi mereka cukup menjadi hamba yang bersyukur tanpa harus mengalami benturan kehilangan di dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak-bapak, kalau hari ini panjenengan masih punya istri, masih bersama dengan istri, ya, syukurilah keberadaannya. Bersyukur kepada Allah, ucapkan terima kasih kepadanya. Ibu-ibu, kalau panjenengan masih punya suami, bersyukurlah kepada Allah dan ucapkan terima kasih kepadanya. Bersyukurlah wahai para suami, karena bagaimanapun istri panjenengan itu adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pasangan panjenengan sejak 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Maka pasti bukan kebetulan. Ini sudah direncanakan. Pasti ini bukan perkara remeh.
Ini perkara yang memang menjadi kebaikan untuk kita. Sadarilah bahwa istri kita yang berada di rumah itu tetap setia menunggu kedatangan kita para suami, meskipun ia tahu betapa kita ini memiliki segudang aib dan kesalahan. Jadi yang paling tahu kita ini nek turu ngoroan, nek melek ngentutan, itu para istri. Dan alhamdulillah memang seharusnya begitu, bukan seharusnya. Ya paling tidak seperti itu. Sebab kalau suami kalau di luar rumah kok ngentutan kan nanti istrinya malu. Jenengan kan dibujuk gagah gede dhuwur ganteng tapi kok setiap 5 menit ngentut, 5 menit ngentut ya berarti loro ya. Nah, loro. Tapi memang ya itu menjadi karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami itu pakaian bagi istri dan istri itu pakaian bagi suaminya. Pakaian itu menutup aurat, menutup sesuatu yang tidak layak untuk dilihat oleh orang lain. Maka di antara rahasia-rahasia kekurangan dan kelemahan kita itu baik menyangkut adab, akhlak atau fisik kita, yang paling tahu istri kita. Jadi kita punya bekas luka, kita punya apa, itu yang paling ngerti istri kita. Dan kalau kita tidurnya ngorok tadi ya, sering kentut kalau di dalam rumah, itu yang paling tahu istri kita. Karena memang belum bisa selevel Luqmanul Hakim kan. Karena kalau Luqmanul Hakim itu tidak diketahui. Tidak diketahui oleh orang termasuk istri dan keluarganya. Kapan beliau kentut, itu tidak pernah diketahui. Kapan beliau meludah juga tidak pernah diketahui. Jadi sangat menjaga ifahnya, sangat menjaga muruahnya, kehormatan dirinya. Sehingga ya anaknya tidak pernah mengetahui, bapak kentut itu sampai tidak pernah mengetahui. Apalagi orang lain. Nah, tapi kalau itu terjadi di rumah, itu sudah baik. Kenapa? Karena memang di rumah itu menjadi tutup, menjadi penghalang sehingga orang lain tidak bisa melihat kekurangan dan kelemahan kita. Bayangkan kalau jenengan melihat wujud seperti ini, tausiah seperti ini, kemudian jenengan ngerti saya kok ngentutan misalnya begitu kan, jadi ngrungokke tausiah kan jadi ora cocok, ustadznya ngentutan kok dadi. Tapi kalau yang tahu istri saya saja kan tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia senang sama saya sehingga kekurangan saya dia sembunyikan dari panjenengan. Begitu kan? Iya. Nah, begitu pula istri. Jadi bapak-bapak, istri kita masih berada di rumah, walaupun dia tahu persis kekurangan kita, tentang kerasnya kita, tentang ego kita sebagai laki-laki, kebiasaan dan keinginan kita kadang yang maunya pengen dituruti, dan bagaimanapun pahitnya kekecewaan yang ia rasakan, istri kita tetap setia dengan kita menunggu di rumah. Kemudian kepada para ibu, bersyukurlah karena suami panjenengan tetap pulang ke rumah dan mengambil amanah untuk bertanggung jawab kepada Allah atas apa yang panjenengan lakukan. Walaupun ia harus menghadapi kerewelan, protes, kebawelan panjenengan yang kadang-kadang keluar. Sekalipun ia mungkin melihat pesona wanita yang luar biasa di luar rumahnya, di kantornya, di tempat kerjanya, di sepanjang perjalanan ia pulang pergi ke kantor, ke rumah, ia lihat wanita-wanita cantik itu, tapi itu tidak menggoda dirinya. Dia tetap pulang ke rumah. Ia memutuskan untuk tetap pulang ke rumah, dan pulangnya benar-benar ke rumah panjenengan, bukan ke rumah janda tetangganya. Untuk mendapatkan ketenangan yang halal, bermartabat dan berpahala bersama panjenengan, tujuannya adalah meraih ridha Allah, masuk surga bersama keluarga. Maka disinilah akhirnya kita mengerti, kalaulah sekiranya kita ini mau jujur, kita
pasti akan memiliki 1001 alasan untuk tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat pasangan yang Allah anugerahkan. Sangat mungkin suami atau istri melakukan kesalahan dan menampakkan kekurangan serta kelemahannya. Namun hendaknya kita memiliki lebih banyak alasan untuk mengingat semua kebaikannya dan memberikan syukur sehingga kita memiliki energi lebih besar untuk menjaga keutuhan keluarga. Bahkan kalau level penjenengan yang bapak-bapaknya sudah sholat berjamaah di masjid 5 waktu, malamnya ditambah sholat tahajud, baca Quran tiap hari, ibu-ibunya sudah berjilbab menutup aurat besar seperti ini, bahkan bercadar. Levelnya bukan sekedar mempertahankan rumah tangga, tapi menyempurnakan kebahagiaan di rumah tangga. Karena kalau sekedar mempertahankan, kadang masih sering menderita. Lah pripun Ustaz? Lho lah pripun apa to, Bu? Kula niku jane nggih boten betah kalih bojone kula niku. Lah enten napa? Lah wong niku galak kok dadi. Lah kok mboten nyuwun pegat. Nyuwun pegat mangke kula terus bojone sinten dadi. Berarti nek kepeksa. Jane nggih rada nggih niki dadi. Itu. Tidak memilih cerai, kenapa? Lah tidak yakin kalau cerai nanti akan dapat pengganti. Akhirnya apa? Mempertahankan. Begitu pula ada seorang suami yang kemudian mengatakan, istri saya itu kalau ngomong menyakitkan Ustaz. Pegat begitu tadi. Tapi kalau saya ceraikan gimana? Saya sudah kadung punya anak 3. Nanti saya berarti memisahkan anak dengan ibunya. Ya berarti sabar. Tapi loro. Ya wes gimana? Mau milih gimana? Ya sudah saya tak berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga ini. Nah itu kan berat berarti. Dia berusaha bertahan, tapi sesungguhnya berat tadi. Nah mudah-mudahan penjenengan bukan masuk yang ini. Nah kita belajar ini bukan sekadar untuk mempertahankan, tapi untuk menyempurnakan kebahagiaan. Ada yang sudah menikah lebih dari 20 tahun? Oh penjenengan? Alhamdulillah. Enggak kelihatan soalnya. Usianya berapa sekarang, Bu? 45. Suami berapa? 51. Oh, ya. Berarti saya yang telat nikah berarti ya. Usia saya 49. 2024 besok tanggal 5 Oktober ya, itu ulang tahun. Ya. Ulang tahun pernikahan. Nah, saya ke-20. Tapi tidak pernah saya ulangi ya. Tidak pernah saya ulang tahun nih maksudnya ya. Tapi saya ingat tanggal itu. Kenapa? Karena itu kan hari TNI soalnya ya. Nah, hari ulang tahun TNI. Dan saya menikah pas tanggal itu. Nah, saya setelah menikah cukup lama, kemudian beberapa orang, ya sekitar 20 sampai mungkin 50 orang yang secara tidak rutin sih, sesekali ada yang datang, kemudian bertanya, ini rumah tangga saya seperti ini Ustaz, gimana, apa yang harus saya lakukan? Tapi yang paling sulit ketika ditanya, suami saya selingkuh Ustaz. Nah, itu saya sulit jawabnya. Suami saya selingkuh. Jangan tahu? Tahu. Dari mana tahunya? Saya buka chattingannya. Chattingan dengan siapa? Dengan wanita. Loh, dari mana tahunya kalau itu wanita? Loh, bahasanya mesra. Loh, jangan-jangan itu laki-laki. Enggak, tadi ini perempuan. Nah, terus kan hanya chattingan. Saya berusaha untuk mementahkan itu loh. Karena ini harus ada bukti. Saya pernah memergoinya. Mergoi gimana? Ya berada ketika saya pergi, dia diajak ke rumah. Terus jenengan gimana? Reaksinya ketika itu, saya marah, saya teriak. Nyerang enggak? Ya saya serang. Ya siapa yang diserang? Suami saya. Kenapa bukan yang wanita itu? Karena yang salah suami saya. Oh, bagus ini. Berarti masih punya kendali dia. Nah, padahal kalau saya itu tak serang semua. Nah,
Ya, berarti ya. Seorang semua jikok ke apa ya. Nah, aja jikok ke HP. Duit apa meneh? Ya jikok ke apa begitu ya. Itu kalau mau, tapi kalau bisa tenang gitu ya, bisa tenang kemudian lebih memilih jalan yang sesuai hukum, baik hukum agama atau hukum negara, ya itu tentu lebih baik. Tapi kalau ada orang yang lepas kendali karena melihat suaminya atau pasangannya selingkuh, itu saya sangat memahami gitu ya. Sangat memahami gitu. Nah, ketika ditanya seperti itu susah jawabnya, karena pilihannya nggak enak semua. Pilihannya kalau sudah melihat begitu, kalau itu baru sekali, kemudian pasangannya itu mau berhenti, berjanji tidak akan mengulangi, bertobat kepada Allah, kemudian minta maaf tenanan, gitu. Maka dimaafkan. Tapi dimaafkan itu butuh waktu panjang. Gitu. Dan kalau sampai ini terulang lagi, sudah selesai. Itu yang saya pelajari dari Ustadz Triasmoro. Untuk kesalahan semacam ini, itu peluangnya, kesempatannya hanya sekali untuk selamanya. Tidak ada peluang kedua. Selingkuh, konangan, tolong sasi, selingkuh meneh. Nah itu selesai. Pilihannya Pak harus cerai. Kenapa? Ini dosa besar. Selingkuhnya sampai pada level zina loh ya. Sudah sampai pada level zina, orang mau chattingan berarti ya. Kalau chattingan ya dimaafkan berarti ya. Tapi kalau sudah sampai pada level berzina itu selesai. Nah kan tidak enak. Pilihan itu kan berat berarti ya. Tapi bagaimanapun beratnya hidup menjadi janda, itu masih lebih baik daripada hidup bersama suami seorang pezina. Itu pilihannya, dan itu kan bukan pilihan mudah. Dan memang ada pula tetangga ya, masih kerabat perempuan itu cerita ke saya, curhat ke saya tentang perilaku suaminya yang kasar. Secara umum banyak pasangan yang cerewet itu kan perempuan, tapi pasangan ini yang cerewet yang laki-laki. Jadi setiap kali ada masalah itu sing ngomongnya oke, itu sing lanang. Dan saya pernah diperdengarkan rekaman ketika suaminya marah-marah. Wah, ini luar biasa laki-laki ini. Mestinya cocok sebagai pengacara atau motivator. Saya tidak bisa nirukan. Tidak bisa nirukan saya. Kamu tuh perempuan, mestinya kamu pekerjaan itu begini. Saya itu sudah kerjaan banyak sekali. Orang mandek-mandek ngomong terus tadi. Laki-laki ada yang model begini tadi. Nah, karena kalah ngomong kan jadinya istrinya diam. Biasanya yang ngomongnya oke itu perempuan, suaminya kalah ngomong terus diam. Kan biasanya begitu. Jadi termasuk biasa atau yang luar biasa? Nah, biasa. Oh biasa. Kalau biasa berarti kan banyak ngomongnya kan? Nah banyak ngomongnya, suaminya kemudian mengalah, diam gitu kan? Umumnya begitu. Nah ini laki-lakinya yang banyak ngomong, suaminya, istrinya kalah berarti. Cerita ke saya, ya saya kasih nasihat begini. Besok datang lagi, beberapa bulan nanti datang lagi. Beberapa bulan datang lagi. Akhirnya datang yang ketiga, tak suruh. Kalau jenengan sudah tidak bisa sabar, cerai. Kenapa? Suaminya ini tidak menafkahi. Baik karena kerjanya ora jelas atau karena keset. Tapi apa-apa dan kebutuhan rumah tangga itu bergantung kepada istrinya. Sudah begitu nyeneni lagi. Nah, nyeneni ngunak-ngunak ke sing golek pangan sing wedok. Nah, itu kan menyakitkan banget. Ya sudah saya kasih nasihat, cerai. Menjadi janda itu tidak mudah, menjadi janda itu berat. Tapi punya suami kayak begitu itu lebih berat lagi. Ternyata beberapa hari kemudian boncengan bareng. Oh, lagi sing bingung berarti sing wedok berarti ya. Nah, dia tidak siap untuk berpisah. Dia hanya butuh penguat. Karena datang sudah 3 kali ke saya. Nah, jangan bersabar, doakan suaminya, tetap berperilaku baik. Ajak suaminya ketemu saya, tidak mau. Suaminya diajak ketemu saya, tidak mau.
Soalnya wis ngerti engko paling mah dinasihati kan. Dan dia kan wis pinter nasihat ya. Ngomongnya oke ya. Ibu-ibu, bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah. Kesabaran kita dalam menghadapi kekurangan pada pasangan ini sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Karena sepanjang pengalaman saya berumah tangga dan mendengarkan cerita curhatan dari sekian ya beberapa puluh pasangan itu, saya simpulkan tidak ada laki-laki sempurna. Demikian pula tidak ada perempuan sempurna. Laki-laki sempurna sudah tutup peluangnya. Sejak wafatnya Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi laki-laki sempurna. Maka ibu-ibu, kalau panjenengan berharap suaminya sempurna, sebaiknya selesai saja. Sebaiknya apa? Ganti suami. Dan suami yang sempurna itu sudah tidak ada. Karena laki-laki sempurna hanya para nabi dan para rasul. Itu pun sempat diprotes oleh istri-istrinya. Laki-laki sempurna ini yang penciptanya memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, itu sempat diprotes oleh istri-istrinya. Jadi bapak-bapak, kalau panjenengan yang tidak sempurna kok diprotes oleh istri, pantas banget ya, layak ya. Nah, ingatlah itu supaya leh ngadepi kira rada enteng. Loh kenapa? Loh Rasulullah yang diprotes oleh istrinya. Diprotes, bahkan dalam tanda kutip di demo ya. Ya, pernah kan ada sirahnya, sejarahnya itu. Istri-istri Nabi sepakat untuk minta kenaikan nafkah. Terus dituruti. Sekian waktu berjalan lagi, terus mau minta naik lagi. Nah, ketika itu tegas bahasanya. Yang menginginkan dunia aku akan berikan, tapi kalian aku ceraikan. Tapi yang siap bersabar hidup dengan kondisi seperti yang sekarang, kalian akan menjadi istriku di dunia dan menjadi istriku di akhirat kelak. Dan semuanya memilih untuk bersabar. Bapak-bapak, kalau panjenengan berharap istri itu sempurna, istri sempurna sejak zaman dulu sampai nanti kiamat hanya ada 4. 1, Ibunda Khadijah. Yang kedua, siapa? Aisyah, Fatimah, Maryam. Nah, Maryam kan? Yang ketiga, Asia. Nah, Asia, bukan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah punya kelebihan luar biasa. Tapi oleh Rasulullah tidak disebut sebagai wanita sempurna di dunia. Satu lagi siapa ya? Khadijah, Maryam, Asia, Fatimah itu. Ya Fatimah. Siapa? Fatimah. Berarti selain itu wanita-wanita biasa. Apalagi sing omahe banget ayu katanya. Nah, ini wanita-wanita biasa katanya. Ya nolopo micin padha ya. Nah, nanti sama katanya. Mereka wanita-wanita biasa katanya. Benar-benar biasa. Maka jangan diharapkan berperilaku seperti istri-istri Nabi katanya. Jadi ibu-ibu, kalau kadang suami kecewa kepada panjenengan itu normal. Kenapa? Karena wanita sempurna saja, Ibunda Maryam malah tidak punya suami. Kemudian Asia, suaminya malah Fir'aun. Padahal wanita sempurna. Nah kalau panjenengan bukan wanita sempurna, suaminya kok kayak begini, bukan Fir'aun kan? Nah mestinya bersyukur. Nah, alhamdulillah ya Allah, bojoku tu Fir'aun. Nah alhamdulillah. Nah kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka judul atau tema yang saya bawakan ini tidak akan terjadi. Tema kita itu syukur hilang, nikmat melayang. Ketika istri tidak mensyukuri keberadaan suaminya, tidak pernah melihat peran kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, maka kebahagiaannya hilang. Sebaliknya,
saat suami juga tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan istrinya yang demikian banyak itu, kebahagiaan suaminya juga akan hilang. Kemarin siang, saya baru mau istirahat siang, itu datang orang, seorang laki-laki, cerita juga, mengeluhkan tentang istrinya. Dia diuji dengan kesulitan secara ekonomi. Memang sulit. Dia ngajar dan hasil gaji ngajarnya itu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya. Anaknya cukup banyak, ada 6. Nah istrinya kemarin mengatakan, Mas, saya bosan hidup seperti ini terus. Maksudnya saya bosan jadi wong miskin. Berjilbab suaminya, istrinya berjilbab. Saya harus gimana Ustaz? Ya ditanya, maksudnya bosan itu gimana? Aku bosan jadi wong miskin. Jawab, podo. Ya kan ya sama kan ya. Siapa yang senang jadi orang miskin? Podo. Maksudnya kan jenengan ki berusaha. Lah menurutmu aku yahno-yahane ki mung tangi turu meneh ngono dadi ana. Aku ki ya pengen sugih dadi ya. Tapi saya sudah berusaha, saya sudah berdoa. Allah belum anugerahkan itu, nah saya harus gimana lagi? Ya pilihannya sabar kan nanti. Pilihannya sabar, lemeh apa? Meh golek tuyul ya. Mbok sing meletik pikirane. Lah caranya meletik piye ya. Kemudian berencana untuk dagang ya, habis ngajar mau dagang keliling pakai motor aja gerobak kanan kiri itu. Ya alhamdulillah dilanjutkan. Terus tak kasih baca ini Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah baca ini setiap pagi paling tidak 10 kali. Kemudian baca doa ini, Allahumma kfini bihalalikan haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak tertarik dengan yang haram. Dan kayakan aku dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh kepada selain dirimu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagus sekali kan redaksinya. Kita tidak punya gagasan bikin redaksi kayak begitu. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak tertarik dengan yang haram. Nah, cukup. Ya, cukup sama kaya, pilih mana? Nah, kalau cerdas pilih cukup. Karena cukup itu ya cukup. Tapi kalau kaya belum tentu cukup. Orang yang kaya tapi keinginannya lebih besar dari kekayaannya, dia masih menderita. Tapi walaupun kita hidup dalam kondisi sederhana, menurut orang kaya kita hidup dalam kondisi sederhana. Tapi hati kita dikayakan oleh Allah SWT, maka kita bahagia. Nah kalau suami dan istri memiliki konsep semacam itu, menghadapi kekurangan ekonomi, ya dihadapi bersama. Karena memang sama-sama tidak ideal. Nuntut lagi, jenengan itu sebetulnya belum menafkahi saya. Lola gaji jenengan dikasihkan ke istri setiap saat, itu tidak cukup Ustaz. Katanya nafkah itu yang memang cuma-cuma setelah kebutuhan makan, rumah, air, sekolah, listrik sudah tercukupi semua, kemudian suami memberikan kepada istrinya ini 2 juta untuk kamu pergunakan apa saja, yang penting baik ya. Ini duit memang nafkahnya begitu. Ya memang secara fikih begitu. Fikihnya begitu. Ya silahkan dicari laki-laki yang kayak begitu. Kalau ketemu ketoke ora gelem karo bojone jenengan, ya. Idealnya memang begitu suami itu. Suami itu idealnya begitu. Bahkan menurut Imam Malik, suami itu harus menyediakan pembantu untuk istrinya. Nah, senang kan Bu ada kabar ini? Nah, ada ya. Dengan Pak harus berusaha untuk menghadirkan pembantu buat istrinya. Supaya apa? Supaya istri konsentrasi untuk melayani penjenengan. Berarti ora mikir kumbahan, jerengan, masak, nyapu, ngepel ora mikir mong adus, dandan, make up, facial, krim bat ya. Pokoknya untuk perawatan kecantikan nanti pakai wangi-wangi menunggu suami pulang. Nah,
Kalau sudah seperti itu, maka dipanggil kapanpun harus taat. Siang sekali, malam sekali, sore sekali, nah itu harus taat. Kenapa? Karena semua kebutuhan tercukupi. Nah, kalau ibu-ibu berharap punya suami ideal seperti ini, ya enggak apa-apa. Silahkan dicari. Nek ono, berarti ya. Nek ono, tur sing gelem karo panjenengan, berarti ya. Nah. Maka saya kasih memang kondisinya tidak ideal. Ya. Andai kan ketemu, misalnya ketemu, sapa nih, levelnya, yaitu kita minimal camat enggak ya? Nah, minimal camat yang bisa begitu itu minimal camat atau pengusaha, segala Pak Hasan Tuha Putra, ya, nah, pemilik itu ketua yayasan Unisula, ya. Misalnya itu, ya. Atau sing duwe optik itu kayak Ari Wibowo iki sapa jenenge tadi. Nah, itulah wong kene iki lho tadi. Nah, sing sok kalau ada ustadz nasional ke Semarang mesti lewatnya ke beliau tadi ya. Mas Yunus tadi ya. Nah, Bang Yunus misalnya begitu tadi ya. Mungkin orang-orang yang levelnya kayak begitu itu yang kebutuhan sudah dicukupi, kemudian mau duit masih banyak, ngasihkan ke istrinya, nih 3 juta, 5 juta, memang gua apa terserah, katanya. Yang penting halal, katanya. Kasihkan orang tua boleh, mau buat beli jajannya boleh, nah, gitu ku cincin, gelang, kalungnya boleh semua, katanya. Nah, mungkin yang levelnya seperti ini. Nah, kalau orangnya seperti dia, kan nyarinya bukan yang seperti ini. Nah, nah mohon maaf ya, katanya. Nah. Jadi itu kalimatnya Anies Baswedan itu kalau ngomong jadi, namanya jadi. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ini adalah yang terbaik untuk kita. Karena itu syukuri apa yang ada, sudah itu ya. Itu. Baik, yang ini pertanyaan. Apakah seorang suami yang sudah sepuh masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya ketika kebutuhan kedua orang tua sudah dicukupi oleh anak-anaknya berkenaan dengan pertanggungjawaban di akhirat kelak? Kewajiban itu ditunaikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau masih mampu, maka masih wajib. Nah, kalau sudah tidak mampu, wong mlaku wis ora iso, sudah bed rest terbaring di tempat tidur atau bisa jalan tapi dredeg nganggo tekan nanti si kudu kon kerja dadi tukang batu, ya. Nah, malah mati, ya. Nah, maka ya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika anak-anaknya sudah Allah anugerahi kemampuan, kemudian bisa membantu, bahkan bukan hanya membantu, tapi mencukupi kebutuhan bapak dan ibunya, maka ya alhamdulillah itu disyukuri. Mudah-mudahan uangnya itu, apa yang diberikan oleh anak-anaknya itu cukup, kemudian orang dilumpukke pakne pinggulek, wong itu liya, nah ini masalah, nah wis tuwa jarine nek kerja ora kuat, tapi kalau melihat wanita cantik ijik kuat, nah ini kan masalah. Mudah-mudahan bukan begitu. Jadi kewajiban ditunaikan sesuai dengan kemampuannya. Oh ini yang tadi ya. Nah. Baik, demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga panjenengan semakin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkannya sakinah, ketenangan, kemudian mawaddah, dikuatkan cinta dan kasih sayangnya, kemudian rahmah, perhatian berupa kasih sayang yang bukan hanya sekedar fisik tapi karena tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? 3, 2, 1. Nah, berarti selesai. Terima kasih. Mohon maaf waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربي لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى وفق من